Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1 pembelajaran 3, muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia dan IPS. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk semua. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati gambar sebuah pemandangan alam, siswa mampu mengenali potensi alam yang ada di sekitar masyarakat. Kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati peta kepulauan negara Republik Indonesia, siswa mampu mengenali letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar. Yang keempat, dengan mencermati kembali letak geografis Indonesia pada peta, siswa mampu mengenali kegunaan komponen-komponen pada peta untuk membuat peta secara benar. Yang kelima, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan mengenai Sumpah Pemuda, siswa mampu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda dengan benar. Yang terakhir, dengan mengamati gambar dan mendengar penjelasan guru, siswa mampu menentukan posisi sebuah lokasi yang ada pada peta secara tepat. Cara menyusun ringkasan teks. Yang pertama, kita harus membaca untuk mengetahui dan memahami isi bacaan. Yang kedua, kita menulis ide pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga, menyusun ide pokok yang baru ditemukan menjadi paragraf yang baru. Jadi ini adalah urutan-urutan ketika kalian ditugasi untuk menyusun ringkasan dari teks. Ini adalah contoh teks mengenal letak geografis Indonesia. Ada berapa paragraf? Betul sekali, ada 3 paragraf. Paragraf pertama, letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Dari paragraf pertama ini, ide pokoknya apa ya? Benar sekali. Ide pokoknya adalah letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ide pokok paragraf kedua, sebelum kita mengetahui ide pokoknya, kita harus membaca terlebih dahulu. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Brunei Darussalam, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Ide pokoknya adalah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Selanjutnya, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Ini juga merupakan ide pokok paragraf ketiga. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar, kecil, yang berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Jadi, ide pokok itu letaknya bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, maupun di tengah-tengah paragraf. Jika ada tugas, buatlah ringkasan dari teks yang berjudul mengenal letak geografis Indonesia. Tadi kalian harus membaca teks terlebih dahulu, setelah itu mencatat ide pokok dari masing-masing paragraf, kemudian dari ide pokoknya
disusun menjadi paragraf yang padu. Ringkasannya adalah, letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Ini adalah ringkasannya dari teks bacaan yang ada di samping. Sudah bisa ya, berarti sekarang ya. Amatilah gambar pemandangan alam di atas. Pernahkah kalian mengunjungi kedua tempat tersebut? Tempatnya ada di Raja Ampat dan Gunung Bromo. Kepulauan Raja Ampat terletak di Papua Barat dan Gunung Bromo di Jawa Timur, merupakan dua tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena keindahan alamnya. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara kita merupakan negara kepulauan. Negara kepulauan, Indonesia disebut negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari 17.000 pulau. Dan tadi dari bacaan 6.000 pulau tidak berpenghuni. Indonesia sekarang ini memiliki jumlah provinsi yaitu 34 provinsi. Kalian bisa melihat di peta Indonesia atau atlas kalian masing-masing. Tadi masih ingat letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia berbatasan dengan sebelah utara yaitu negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia. Nah, ini adalah contoh peta wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Tadi terdiri dari berapa provinsi? Betul sekali, 34 provinsi. Provinsi yang termuda adalah Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor. Peta adalah gambar seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dilukiskan pada suatu bidang datar dengan perbandingan dan skala tertentu. Komponen-komponen yang ada peta. Ada judul peta, letaknya di atas. Judulnya adalah, kalau di gambar samping, Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Skalanya yaitu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Kalian bisa melihat skala yang ada di peta. Yang ketiga adalah simbol atau warna yang mewakili objek peta. Yang keempat, garis astronomis yaitu garis khayal pada muka bumi. Yang kelima, legenda yaitu keterangan beberapa simbol. Kalau simbol ibu kota di peta ini adalah berbentuk bintang. Dan ada mata angin yaitu pedoman utama arah mata angin. Ada arah U utara, T timur, B barat, S selatan. Indonesia terkenal dengan negara kepulauan, maritim, dan agraris. Kenapa disebut negara kepulauan? Karena memiliki 17.000 pulau. Kenapa disebut negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan atau lautan. Kenapa disebut sebagai negara agraris? Karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Ini ada teks tentang peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah.
Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Salah satunya diadakan Kongres Pemuda yang kedua, yaitu tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Jadi, Sumpah Pemuda itu isinya ada 3. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan untuk pertama kalinya, pada peristiwa itu dinyanyikan lagu Indonesia pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman. Ini digunakan untuk meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian materi pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian nanti mengerjakan soal ya. Link soalnya tertera pada layar HP kalian masing-masing. Semangat belajar dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.